Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk memaparkan hasil laporan kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development peserta didik. Yang pertama yaitu pandangan tentang faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran. Faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik memiliki dampak yang signifikan terhadap pendidikan dan pembelajaran. Nilai-nilai sosial dan norma budaya membentuk tujuan pendidikan dan pandangan tentang pengetahuan yang penting. Interaksi sosial dan budaya mempengaruhi cara belajar dan mengajar. Sementara faktor bahasa dan keberagaman budaya memainkan peran penting dalam strategi pembelajaran. Faktor ekonomi juga mempengaruhi aksesibilitas pendidikan, menciptakan kesenjangan dalam peluang belajar antar kelompok ekonomi. Kurangnya sumber daya ekonomi juga dapat membatasi fasilitas pendidikan. Di sisi politik, kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah membentuk arah dan fokus sistem pendidikan. Stabilitas politik dan keamanan suatu negara turut menentukan pembangunan infrastruktur pendidikan dan keberlanjutan sistem pendidikan. Selanjutnya tentang pentingnya mempelajari perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pendidikan di Indonesia bagi guru. Yang pertama, keanekaragaman sosial dan budaya, di mana Indonesia memiliki masyarakat yang sangat beragam dari segi suku, agama, dan budaya. Pemahaman tentang keanekaragaman ini memungkinkan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, menghormati dan mendukung setiap peserta didik tanpa memandang latar belakang mereka. Yang kedua, konteks ekonomi dan kesenjangan, di mana guru perlu memahami situasi ekonomi peserta didik untuk dapat merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemahaman tentang ketidaksetaraan ekonomi dapat membantu guru mengidentifikasi peserta didik yang mungkin memerlukan dukungan tambahan. Yang ketiga yaitu konteks politik, di mana guru perlu memahami bagaimana kebijakan politik dapat mempengaruhi sistem pendidikan. Dengan memahami perspektif politik, guru dapat mengetahui kebijakan-kebijakan apa yang diterapkan pemerintah dan bagaimana kebijakan tersebut dapat mempengaruhi proses belajar mengajar di sekolah. Selanjutnya adalah intervensi penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development di kelas 6A SDN Ngagelrejo 1 396 Surabaya. Nah, pada konteks ini kita nanti akan menjelaskan tentang pengertian CPD, tahapan CPD, pengertian scaffolding, metode scaffolding, serta penerapan scaffolding. Yang pertama yaitu pengertian CPD. Apa itu CPD? Vygotsky memperkenalkan konsep CPD. Konsep ini mengklasifikasikan perkembangan kemampuan individu menjadi dua tingkat utama, perkembangan aktual dan perkembangan potensial. Perkembangan aktual mencerminkan kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah secara mandiri, yang dikenal sebagai kemampuan instrumental. Sementara itu, perkembangan potensial mengacu pada kemampuan individu untuk mengatasi tugas dan masalah dengan bimbingan orang dewasa atau kolaborasi dengan teman sebaya yang lebih kompeten, yang disebut sebagai kemampuan intermental. Nah, jarak antara kedua tingkat ini yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial disebut sebagai Zone of Proximal Development atau disingkat ZPD. Kemudian tahapan-tahapan ZPD.
Dalam konteks ini, kita sebagai guru harus mampu mengklasifikasikan keberagaman dari peserta didik kita. Dalam hal ini, kita meninjau dari beberapa hal. Yang pertama, tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh peserta didik dengan bantuan. Kemudian tugas yang dapat diselesaikan oleh peserta didik dengan bantuan. Dan yang terakhir, tugas yang dapat diselesaikan oleh peserta didik dengan tanpa bantuan. Kemudian pengertian scaffolding. Scaffolding adalah suatu keterampilan dalam mendampingi peserta didik mengatasi tugas-tugas yang dianggap sulit melalui bantuan bertahap dan terencana. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman terhadap pengetahuan dan proses yang baru. Dalam konteks pembelajaran yang menerapkan scaffolding, peserta didik diberikan kebebasan untuk belajar sesuai dengan kemampuan mereka, sambil tetap mendapatkan bimbingan dan dukungan dari guru agar dapat mencapai tahapan yang ditargetkan. Proses scaffolding adalah metode pendidikan yang melibatkan bimbingan guru dalam membantu peserta didik memahami konsep-konsep yang sulit. Kemudian metode scaffolding. Di sini akan dijelaskan beberapa hal mengenai metode scaffolding. Yang pertama, motivasi atau memberikan dorongan. Dalam hal ini, kita sebagai guru harus mampu memberikan motivasi, harus mampu memberikan dorongan kepada peserta didik kita yang bersifat membangun. Kemudian yang kedua yaitu modeling atau contoh. Kita sebagai guru juga harus bisa memberikan contoh, tidak hanya mengajarkan, tidak hanya menyampaikan, tetapi kita harus menjadi model atas apa yang kita sampaikan. Kemudian reminder, yaitu mengingatkan kembali, di mana kita sebagai guru harus bisa menjadi pengingat ketika peserta didik kita melakukan sesuatu hal yang menyimpang. Dan yang terakhir, checking atau memastikan. Sebagaimana dalam bahasa Jepang, bahwasanya checking bisa disebut juga dengan kakuning. Dalam hal ini kita sebagai guru harus bisa memastikan apa yang akan dilakukan peserta didik kita sebelum pembelajaran dan apa yang telah dilakukan peserta didik kita selepas pembelajaran. Kemudian mengenai penerapan scaffolding pada ZPD peserta didik. Nah, yang pertama, kegiatan pembelajaran bersifat berpihak pada peserta didik. Kemudian kegiatan diskusi dan tanya jawab. Kemudian bisa juga dengan kegiatan yang dimulai dengan memberikan pertanyaan pemantik atau persepsi. Kemudian kita sebagai guru juga bisa menampilkan media pembelajaran yang menarik. Nah, ini adalah beberapa contoh implementasi scaffolding pada CPD peserta didik di kelas 6. Tepatnya pada mata pelajaran matematika materi luas lingkaran. Nah, di gambar ini kita bisa lihat bahwa kita sebagai guru memberikan bantuan kepada siswa yang dirasa kesulitan, yang dirasa belum mampu dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru. Nah, selain itu, di sini kita sebagai guru juga bisa memberikan arahan mengenai penggunaan media pembelajaran. Dengan memberikan scaffolding yang tepat, maka peserta didik juga akan lebih memahami materi yang diajarkan, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Kemudian
berbicara mengenai hasil yang dicapai, di mana peserta didik mampu berpikir kritis dan aktif melalui kegiatan tanya jawab. Selain itu, dalam kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu mengungkapkan kesulitan materi yang sedang dipelajari, dan temannya dapat menjadi tutor sebaya. Kemudian, guru mengkondisikan peserta didik dalam berkelompok agar mampu berkolaborasi, bertukar pikiran, dan meminimalisir adanya kesenjangan antar peserta didik. Dan terakhir, peserta didik dapat lebih antusias dalam pembelajaran setelah adanya penerapan scaffolding. Yang terakhir adalah refleksi. Dalam rangka meningkatkan hasil belajar peserta didik, perlu lebih memaksimalkan penerapan scaffolding pada zona of proximal development. Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi kemampuan peserta didik dalam membangun pemahaman dan menginternalisasi informasi baru. Dengan demikian, diharapkan peserta didik dapat mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi dan mengoptimalkan proses pembelajaran. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.